Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara sekalian, insyaallah Al-Fakir yang minum ilmu ini ingin berbagi pesan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, di mana pesan pada kali ini ingin berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW itu sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat dan sangat berkeinginan setiap orang itu masuk Islam dan masuk surga. Nah, keinginan Rasulullah tersebut itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128 itu, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, maksudnya dari kalangan manusia. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128 ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW itu sangat merasa berat melihat orang-orang yang beriman itu menderita. Makanya nanti di yaumil qiyamah, ya di alam mahsyar, Rasul adalah orang yang paling sibuk untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa? Karena tadi Rasul itu sangat berat sekali melihat apa yang dirasakan oleh umatnya. Rasul itu sangat enggak mau ya gitu melihat umatnya itu menderita. Bahkan Rasul itu sangat ingin ya orang itu beriman dan selamat. Maksudnya selamat ini apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat, yaitu masuk surga. Makanya Rasulullah sujud kepada Allah begitu lama ya di dalam hadis Bukhari itu, untuk meminta kepada Allah supaya umatnya itu masuk surga. Nah, artinya Rasulullah SAW itu sangat dan sangat ingin umatnya itu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Ini Rasulullah SAW. Maka kita pun sebagai umatnya yang sangat berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan sangat ingin kita nanti di akhirat berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka kita pun harus berusaha mengikuti beliau, yaitu berusaha menolong sebanyak-banyaknya orang ya untuk mendapatkan rahmat Allah. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu kan sebagai rahmat. Kata Allah ya di ayat yang lain, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Bagaimana caranya Rasul menjadi rahmat bagi alam semesta? Yaitu dengan ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia ya. Dari apa? Dari syirik kepada tauhid, dari kafir kepada iman, dari zolim kepada adil, dari sesat kepada mendapatkan petunjuk. Dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf, ya, dengan menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dengan apa lagi? Yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yaitu yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, terus menyucikan hati mereka dari segala penyakit hati, mencontohkan kepada mereka akhlak yang baik. Itulah Rasulullah SAW. Nah, dan ketika orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, Rasul itu sangat berusaha agar syahadat yang diucapkannya itu tidak keluar lagi dari hatinya. Makanya kalau kita melihat di dalam sirah Nabawiyah ya, ketika Rasulullah pulang dari perang Hunain, itu kan dapat harta ghanimah yang banyak ya. Justru Rasulullah SAW itu
lebih mengedepankan untuk memberikan harta ghanimah itu sebanyak-banyaknya kepada orang yang baru masuk Islam, para mu'alaf. Kenapa? Agar meneguhkan mereka di atas iman, untuk meneguhkan mereka di atas syahadat, untuk meneguhkan mereka di dalam Islam. Sementara sahabat Ansor ya, orang-orang muhajir yang telah dahulu masuk Islam dan imannya telah kuat, justru Rasul berikan itu terakhir dan tidak lebih banyak dari yang para mu'alaf. Jadi para mu'alaf itu lebih banyak, kayak Abu Sufyan bin Harb itu lebih banyak mereka mendapatkan harta ketimbang para sahabat muhajir dan ansor. Kenapa? Karena Rasul ingin orang yang baru masuk Islam itu teguh, sabit, kokoh di atas Islam. Ini keinginan Rasulullah SAW yang harus kita contoh. Oleh karena itu saudaraku, tidak dibenarkan kita ya gitu gampang atau mudah mengkafirkan orang, gampang menyesatkan orang dikarenakan beda pendapat dengan kita, dikarenakan ngajinya bukan dengan kita. Khawatirnya apa yang dilakukan oleh kita ini bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasul gitu. Kenapa? Rasul saja sangat berkeinginan orang itu teguh dan sabit di atas Islam. Rasul itu sangat berkeinginan orang itu beriman dan masuk surga. Terus kita ya gara-gara kesombongan atau keegoisan kita dan ilmu di kepala kita juga baru secuil gitu ya. Terus ada orang beda pendapat dengan kita. Kok yang beda pendapat ini dianggap salah gitu. Kenapa nggak bertanya jangan-jangan saya yang salah gitu. Kenapa gara-gara orang nggak ngaji sama kita diponis kafir gitu ya. Padahal dasarnya dari mana orang itu disebut kafir? Padahal mungkin mereka tuh bahkan ada yang masih sholat, masih puasa, tapi diponis kafir. Gitu, gara-gara ngajinya nggak sama kita. Ya Allah, saya bertobat dari hal ini dan mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah kalau saya pernah melakukan hal demikian. Kenapa? Karena perbuatan seperti itu ini nggak mencerminkan akhlak Rasul. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita itu pengikut salaful ummah, pengikut orang-orang terdahulu, pengikut Rasulullah. Kita mengatakan fa'alaikum bisunnati, ya, pegang teguhlah sunnahku wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan kita mengaku sebagai pemegang sunnah wala khulafah rasyidah. Tetapi akhlak kita bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasul. Rasul sangat menginginkan orang itu teguh dan sabit di atas Islam. Kita dengan mudahnya mengeluarkan orang dari Islam, seakan-akan Islam itu punya kita, seakan-akan Allah telah memberikan kita ilmu dan kita diberi oleh Allah pengetahuan untuk mengetahui mana yang kafir, mana yang iman. Ya Allah ya Rabbi, siapa kita? Apa dasarnya kita melakukan itu? Kita nggak dibenarkan melakukan itu, saudara. Ada satu kisah ya di dalam hadis Imam Muslim kalau tidak salah ya, di mana Rasulullah SAW itu mengutus Usamah bin Zaid untuk ikut satu peperangan. Usamah bin Zaid ini adalah putra dari Zaid bin Harisa, putra dari putra kesayangan Rasulullah SAW. Di peperangan itu Usamah bin Zaid itu melakukan duel ya. Duel itu maksudnya adu tanding, adu perang gitu, adu tanding. Jadi perang satu lawan satu. Dimana ketika perang atau tanding satu lawan satu ini Usamah bin Zaid itu berhasil menumbangkan seseorang sehingga dia jatuh dari kudanya dan dia kehilangan senjatanya dan pedang Usamah itu tepat udah ada di atas kepalanya. Nah, dan seketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah, Usamah tetap menebas lehernya hingga orang itu mati. Ketika cerita ini diceritakan oleh Usamah bin Zaid kepada Rasulullah SAW, nampak kemarahan di muka Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul sayang kepada Usamah. Rasul nggak mau sampai Usamah itu nanti di akhirat didakwa oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena membunuhnya. Karena membunuh orang yang beriman itu ya, itu dosanya besar. Kalau dalam surat An-Nisa itu ya 93 itu, membunuh orang beriman itu bisa mengekalkan di dalam neraka. Dosa besar. Nah, Rasul nggak mau ini terjadi kepada Usamah, makanya Rasul menunjukkan ketidaksukaan kepada Usamah. Kenapa? Karena Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usamah, ya Rasulullah, orang itu mengucapkan la ilaha illallah itu terpaksa, dalam kondisi tersudutkan, dalam kondisi dia itu sudah kalah gitu. Tapi apa kata Rasul? Wahai Usamah, apakah engkau harus membelah dada orang itu
sehingga engkau tahu bahwa di hatinya itu ada la ilaha illallah atau tidak? Saudara, jika Usamah bin Zaid saja ya yang membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi terdesak dimarahi oleh Rasulullah SAW, terus apakah Rasul akan meridhoi kita ya di saat kita mengatakan orang itu kafir, mengatakan orang itu sesat, sementara dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan ikhlasnya, dengan sadarnya di dalam tasyahudnya? Sementara orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ketika dia sholat tanpa ada paksaan dari siapapun, dalam kondisi aman. Saudaraku, hati-hati. Tuduhan kafir kepada orang yang tidak tentu kafir di hadapan Allah, maka kekafiran itu akan balik kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengkafirkan orang yang notabene Allah belum tentu memvonis dia kafir. La ilaha illallah itu kalimat yang agung, kalimatul ulia. Tapi kamu saya ada orang itu mengucapkan la ilaha illallahnya belum tentu dengan ilmunya. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita mah hukumnya bidzahir. Ya, kita hukumi orang secara zahir. Makanya di dalam hadis arba'in Rasul mengatakan, "Anna umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza fa'alu dzalika as-samu minni dimahum wa amalhum wa hisabuhum 'ala Allah," kata Rasul. Aku diutus oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika mereka melakukan itu, maka terlindunglah dari mereka, atau terlindunglah mereka dariku apanya? Hartanya, kehormatannya, darahnya. Dan wa hisabuhum 'ala Allah, dan urusan hatinya itu diserahkan kepada Allah. Makanya kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul yang tinggal di Madinah ya, dia aman dari pedangnya umat Islam, dia aman hartanya, padahal lisannya itu sering menyakiti Rasulullah, memfitnah keluarga Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul nggak mau sampai orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia itu ditebas lehernya gitu, karena khawatirnya ini jadi masalah di akhirat. Pada beberapa kali Umar itu menawarkan diri untuk membunuh orang itu, tapi Rasul menahannya. Jangan, kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang munafik itu terjaga dari pedang yang umat Islam karena mengucapkan la ilaha illallah. Itu orang munafik yang jelas menampakkan permusuhan, yang memfitnah Rasul, yang memfitnah keluarga Rasulullah, memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Ucapan la ilaha illallahnya itu membuat mereka terlindungi. Terus kita mencaci maki, menjas orang, ya, menghukumi orang dengan kalimat kafir, sesat. Ya, nah, terus apalagi dhalun ya tuh, seakan-akan mereka tuh tak layak berada di atas Islam dikarenakan mereka misalkan nggak ngaji sama kita, nggak belajar sama kita. Apa dasarnya? Apalagi kalau kita ukur kapasitas ilmu kita saja, baru secuil ada di kepala kita itu, nggak banyak gitu. Nah ini saudaraku ya, saya menyampaikan ini sebagai bentuk kasih sayang. Saya menyampaikan ini sebagai bentuk nasihat buat saya pribadi, buat semuanya. Jangan sampai kita mengaku umat Islam, tapi kita ingin masuk surga itu sendirian ya. Orang yang beda sama kita dikeluarkan dari Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita mengaku umat Islam, tapi akhlak kita nggak mencontoh Rasulullah SAW. Saudaraku, kalau antum, saya mau berdakwah, berbicara tentang tauhid, dakwah saja. Jelaskan la ilaha illallah sebenar-benarnya kepada manusia. Setelah itu ya terserah mereka. Mereka ikuti apa yang kita yakini, ya itu dari Allah hidayahnya. Kalau enggak ya kembali lagi ke Allah. Bisa jadi hari ini mereka enggak nerima, bisa jadi besok atau lusa. Kalaupun mereka tidak menerima, belum tentu salah mereka, bisa jadi kita yang salah. Kenapa? Cara kita menjelaskan yang salah, bahasa kita yang kasar barangkali, atau cara kita menjelaskan itu ternyata datangnya dari fanatik, dari hawa nafsu, bukan dari kasih sayang, bukan dari cinta. Saudaraku, la ilaha illallah itu milik Allah, bukan milik kita. Maka Allah akan memasukkan hati itu kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Tugas kita mah hanya menyampaikan, hanya menjelaskan.
Jangan gara-gara orang itu gak sepaham dengan kita lantas kita gampang mengkafirkan orang. Semoga ini bermanfaat, dan saya sekali sampaikan ini adalah bentuk kasih sayang saya kepada semuanya. Semoga tidak ada yang salah tafsir ya. Mau tersinggung ya mangga lah, hatimu yang tersinggung bukan hati saya kok, karena yang saya sampaikan ada dasarnya, dan semuanya bentuk kepedulian dan kasih sayang dari seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, dari seorang mukmin kepada mukminah yang lainnya. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.